Dalam kondisi istri saya pakai dasteran gitu ya, setengah bukil lah. Dia pakai kolor, dia pakai baju. Siapa ini? Ya anak saya. Si bapak ini pernah ngelihat barang anaknya gendong gitu. Ya Pak, si Nizam jangan-jangan mengetahui sesuatu bahwa memang adanya pijit memijit plus plus. Nah ini maksudnya pijit plus plus ya, pijit plus plus gitu. Itu tadi yang membuat kejanggalan itu setiap kali ada permasalahan dengan anak saya dihantam, dia dibela. Ibu tiri ada main sama anak angkatnya yang lain. Nizam tahu dan ini alasan dia disikat sama ibu tirinya. Jadi ceritanya kembali berlanjut ya. Di podcast terbarunya Densu, Ayah Nizam ini menceritakan hal yang bikin membagongkan pokoknya guys. Nah, di mana adalah kecurigaan yang kedua, anak angkatnya yang lain yang lebih besar ikut terlibat dalam kasus ini. Kenapa? Karena setiap mereka berantem, yang dihajar, yang disikat, yang babak belur itu pasti si Nizamnya. Yang disikat sama ibu tirinya ya. Dan anehnya lagi, ibu tirinya ini diduga ada hubungan spesial terlarang antara ibu tiri dan juga anak angkat. Seperti apa itu? Seperti film Norma. Waduh. Jadi sebelum kita menanggapi hal ini, kita lihat ya omongan dari ayahnya aja. Soalnya ayahnya ini curiga banget nih sama anak angkatnya yang satu lagi gitu. Jangan-jangan dia ikut terlibat dalam kekerasan yang dialami oleh si Nizam ini, guys. Saya pulang kerja, dia lagi mijitin istri saya. Dalam kondisi istri saya pakai dasteran gitu ya, setengah bukil lah. Dia pakai kolor, dia pakai baju. Siapa ini? Ya anak saya. Anak mana? Anak angkat maksudnya. Oh, si anak angkat itu. Nggak pakai Kayak baju. segitiga kan ya? Nggak pakai baju. Ya maksudnya alasannya habis mijit. Oh, oke. Jadi pernah saya datang, dia lagi di kamar, berdua. Mijet. Enggak mijit, alasan dia saya enggak melihat anak ini lagi mijit. Lah, cuman pas saya datang dia keluar dari kamar. Seiring berjalan waktu di kamar dia lama. Ini udah berhari ya. Kejadian lain ya. Di kamar lama sama anak saya sama si Nizam. Oh, berdua nih. Main game. Istri saya ngomong ke saya. Ya. Coba ku ayah cara apa komah mau hasilin. Dan akhirnya saya masuk ke kamar, saya ambil HP-nya. Ada penolakan. Saya paksa HP-nya dapat, dia ke kamar mandi. Yang saya kaget, banyak film bokep di HP anak ini. Nah, itu dia, kita stop dulu sampai sini ya. Wah, jadi kecurigaan ini didasari adalah yang pertama. Kalau kalian nggak ngerti ceritanya, ini ceritain ya. Jadi si istri yang ibu tiri ini dulunya itu sama suami pertama itu nggak punya anak. Jadi dia memang jendes gitu, tapi jendes nggak punya anak. Dan dia ngangkat anak gitu loh. Adopsi anak lah. Jadi waktu adopsi anak ini, si anak angkat ini yang namanya Eja ya kita sebut aja Reja gitu. Dia dibawalah sama si ibu tiri ini ke tempat bapaknya si Nizam. Tapi anak angkatnya ini lebih besar lah. Sekarang udah SMA kelas 3. Tapi bapaknya ini sering banget mergokin si anak ini, lagi di kamar sama ibu tirinya gitu. Apalagi nggak pakai baju gitu dan si bapak ini pernah ngelihat barang anaknya gendong gitu. Ya Pak, jadi curigaan bapak-bapak tiri kan gitu. Nih sering berduaan di kamar, alasannya mijit tapi nggak mijit. Apalagi saya pernah lihat barang si Reja ini gendong gitu. Dia pikirannya ngelantur kemana-mana lah gitu. Jadi itu yang pertama poinnya bahwa bapaknya curiga apakah jangan-jangan dugaannya ada hubungan terlarang nih antara si ibu tiri dugaannya ya dan juga si anak yang barangnya gendong ini gitu loh. Ya kan? Tapi kenapa ini jadi cerita ya? Kita lanjut dulu karena ini ada kelanjutannya guys. Setelah saya melihat kejadian itu, melihat dia ngoleksi film seperti itu, otak saya udah nggak sehat. Oh pantesan selama ini kalau dia berantem sama anak saya membelanya bener-bener. Jadi ada indikasi pemikiran saya. Jadi bisa ke sana. Nah itu dia guys. Jadi ternyata bapaknya juga curiga. Soalnya kalau mereka sering berantem, yang jadi sasaran empuk samsak tinju adalah si Nizam ini. Nah kalau let's go, curiganya adalah apakah si anak yang lebih besar ini ada ikut andil? Entah tanda kutip dugaannya megangin atau jadi pemicu gitu. Karena yang selalu disikat dan jadi samsak itu adalah si Nizam. Nah, cocokologi kedua, teori kedua adalah di dugaan aja ya. Apakah si Nizam jangan-jangan mengetahui sesuatu bahwa memang adanya pijit memijit plus plus. Nah, ini maksudnya pijit plus plus ya. Pijit plus plus gitu. Pijit pemijit plus plus itu nggak biasa banget ya pijit plus plus gini ya. Antara si kakak angkatnya dengan si ibu tiri ini. Nah, jadinya supaya
tidak tersebar ke bapaknya karena bapaknya kan juga ringan tangan ya gitu. Ringan tangan sedikit pak. Nah, si Nizam ini dipaksa atau disikat sampai bonyok bahkan sampai nggak bisa bicara karena tanda kutip di saat itu ketahuan ya. Ketahuan dan terlihat dengan bukti yang jelas dia ada sesuatu. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Jadi anak itu keluar dari rumah di Nida Bahari, pesantren. di pesantren. Anak saya pun keluar dari rumah di pesantren sambil sekolah. Jadi dua-duanya keluar dari rumah. Dua-duanya keluar dari rumah. Ini kesepakatan antara istri sama... Karena kalau memang si Dede mau nggak ada di rumah, si Raja pun harus nggak ada di rumah. Singkat cerita, saya pulang. Jadi saya pulang, dia nggak tahu saya mau pulang. Anak itu ada di rumah, Bang. Itu tadi yang membuat kejanggalan itu setiap kali ada permasalahan dengan anak saya dihantam, dia dibela. Jadi kecurigaan di sini bapaknya pernah dia kejadian suatu waktu si Ibu Tiri ini bilang, "Bapak jangan pulang ya, jangan pulang, soalnya ada sesuatu lah," gitu. Karena bapaknya kan kerja terus keluar ya. Jadi pernah sekali ini bapaknya itu datang ke rumah tanpa memberitahu. Nah, si anak angkat ini ada di rumah. Nah, jadi bapak ini curiga, kenapa kamu nggak kasih saya pulang? Apa gara-gara anak ini ada ke rumah? Nah, mau ngapain kamu sama anak ini ya? Mau mijit juga? Anak kamu emangnya kerja di Kokuwo? Jago mijit gitu, ya kan? Nah, ini kecurigaan bapaknya ya. Karena si Ibu Tiri pengen si Nizam ini nggak tinggal sama mereka. Jadi si bapaknya kalau mau adil ya udah dua-duanya kita pesantrenin. Si Nizam pesantren sono, si Reza ini pesantren sono. Tapi secara nggak langsung si Reza ini sering banget ke rumah yang ada berduaan aja itu sama si ibu tirinya, si ibu angkatnya. Nah, ini kecurigaan dari bapaknya ya. Bapaknya curiga dan menduga adanya seperti itu. Tapi kalau dari komen-komennya ada yang bilang ada nggak mantu yang selingkuh sama mertuanya? Ya banyak sih itu. Ada yang bilang juga harusnya fokus ke permasalahan kasus, kok ini melebar kemana-mana. Ada yang bilang hubungannya apa kasus almarhum Nizam yang diceritakan anak angkat dan istrinya. Nah, kalau bagi yang kalian nggak ngerti, kalau Litsku sih nangkep maksud bapaknya. Maksudnya mungkin motif dari si Ibu Tiri ini apakah yaitu pertama tadi curiganya bahwa si Nizam ini tahu dia tanda kutip dugaannya ada hubungan yang terlarang gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya dugaannya karena yang istri pertama di KDRT, apakah bapak ini melakukan KDRT ke istri yang baru sehingga istri yang baru ini dendam yang cuman bisa dilampiaskan ke Nizam karena Nizam adalah anak kandung dari si bapak ini. Nah, itu dua kecurigaan Litsku. Soalnya ada yang bilang juga, guys, anak angkatnya kan ngilang dia sekarang anak angkatnya ya gitu, kabur dia. Kalian curiga Nizam ini kan nggak kecil-kecil amat, pas disiksa bisa aja ngelawan atau teriak atau lari, bukan nuduh ya atau gimana, mungkin ini dugaan aja ya. Anak angkatnya itu bisa jadi megangin bantuin ibunya. Nah, ini mirip nih sama pemikiran Litsku, sepemikiran ya fix semua yang tinggal di rumah harus diperiksa. Nah, ya betul kan? Ya secara nggak langsung kita kan jadi curiga ya, apakah anak yang satu lagi itu terlibat dalam kasus ini. Kalaupun dia terlibat, wajar banget Ibu Tirinya bilang jangan ada lagi ini semua yang masuk ke arah pidana. Tolong hentikan kasus ini, jangan diotopsi, jangan diselidiki. Nah, takutnya kalau diselidiki ya ketahuan. Siapa tahu ada dua pelaku di sini dugaannya. Yang mungkin diduga yang Ibu Tiri dan diduga sama si anak ini sedang melakukan hehaheho gitu. Pernah bertengkar sama anak angkat ibu ya? Apa anak asli? Oh, itu sama anak angkat. Tapi ya itu namanya bertengkar itu aja. Namanya anak-anak. Udah biasa, bukan sekali itu aja. Ya namanya anak, saudara kan gitu. Ada perselisihan paham. Oh, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya. Dan ini karena anaknya. Itu aja. Tetap waktu ditanya bapaknya Nizam, apakah kamu udah nanya belum ke istrimu gitu? Apa yang sebenarnya terjadi ke Nizam? Bapaknya Nizam bilang dia nggak ngaku. Dia tetap kekeh bahwa Nizam ini kulitnya melepuh semua gara-gara sakit panas dalam gitu. Nah. Dalam apa? Dalam imajinasimu, Bu. Itu kan istrimu ya? Betul. Kamu coba untuk nanya ke dia nggak? Terus dia jawabnya apa gitu? Ya kan udah saya tanya. Dia nggak ngaku. Begitu? Nggak ngaku, dia polos aja. Dia polos aja ngakunya. Ya itu karena memang sakit panas katanya. Soalnya kan ini dikasih minumnya suruh siapa? Suruh mama. Oh, dia bilangnya begitu? Iya, ada kan di videonya ada kan. Bapak ini suka berantem sama ibu tirinya itu. Yang mungkin jadi sasarannya. Iya. Itu mah cerita yang dulu. Cerita yang dulu. Ya, waktu ditanya jadi, itu sebelum itu. Jadi ini momen yang kedua, Bang. Les. Jadi ini momen yang kedua. Kalau ada apapun dengan anak saya,
Itu yang dihantam anak saya, Bang. Anak itu umur berapa? Kelas 2 SMA. Berarti- Pada saat itu, kalau sekarang kelas 3. Oh, sekarang kelas 3. Iya. Oke. Tapi emang sifatnya nakal dia. Nakal. Oke. Sifatnya nakal. Oke. Sempet nyolong HP itu anak. Oh, ya. Jadi di sini bapaknya agak ngeles dikit ya. Jadi dia diceritakan kan ada sebelahnya nih. Waktu saya tanya itu si Nizam nih siapa yang menyuruh kamu minum air panas? Dia bilangnya mama gitu. Nah, bahkan kecurigaan kita pun mungkin diamini juga nih sama yang kacamata ini ya. Siapa nih kacamata ini ya? Ya kerabat dari bapaknya Nizam lah. Dia bilang ini bapak ini memang sering berantem sama ibunya, ibu tirinya. Jadi mungkin yang jadi sasaran itu si Nizamnya karena kesel nggak bisa ngelawan bapaknya. Langsung bapaknya bilang, ya itu momen kedua ya. Saya juga nggak ngaku anjir. Ya mungkin dia mau mengalihkan juga ya. Maksudnya, Bar, saya dituntut KDRT juga gimana nih? Nah, jadi mungkin kecurigaan kita benar ya. Apakah KDRT ini masih berlanjut atau berantem ini masih berlanjut ketika bapaknya Nizam ini berantem? Apakah dia melakukan KDRT ke istrinya yang baru dan istrinya yang baru yang dendam? Jadinya melakukannya ke Nizam. Nah, ini kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau dari bapaknya ya bilangnya itu. Tetap dia tanda kutip membuat pembicaraan ini seakan-akan anaknya angkat yang pertama itu nggak beres lah. Dia nakal, dia nyolong HP, dia ada video blue film. Blue film di HP-nya. Nah, kan kalau kalian tanya apakah dia sudah sempat ketemu dengan istri yang pertama, yang ibu kandung Nizam, udah sempat. Dia bahkan dikasih pesan sama ibu kandungnya Nizam. Ibu kandungnya Nizam bilang ini semua terjadi gara-gara dia. Pengen diungkapnya apa? Merasa bersalahnya mungkin kenapa saya harus gagal sama ibunya. Jadi ini saya menghimbau ya kepada seluruh saudara saya yang ada di Republik ini. Serusak apapun rumah tangga kalian, pertahankan. Kalau kalian sudah punya anak, tidak akan mendapat kebahagiaan buat kita, buat anak kita yang namanya diasuh sama ibu tiri ataupun bapak tiri. Jadi separah apapun rumah tangga ya kalian di luar sana, kalau bisa diperbaiki gitu. Wah, itu dia pesannya guys. Jadi pesannya dia, ini mungkin salahnya dia merasa bersalah gitu. Kenapa saya harus galau sama ibunya gitu. Pesannya dia kepada seluruh orang ya, mungkin rumah tangganya dipertahankan gitu, serusak apapun. Nah ini Let's Go nggak setuju sih gitu. Karena kalau lihat alasan mereka bercerai pertama adalah karena kamu menggunakan golok untuk memotong rambut dari istri pertamamu itu. Untung rambut doang. Kalau lewat ke leher itu gimana? Tuh pas dari kandungan juga, dari waktu si Nizam dari kandungan hamil, sering di KDRT juga. Bahkan waktu pas melahirkan juga KDRT, seringlah KDRT gitu. Bahkan sampai rambut saya juga dipotong sama golok, saking pengen membunuh saya kayaknya, Mam. Ya kan gitu. Jadi itu yang dia bilang semua rumah tangga diperbaiki. Ya Let's Go setuju kecuali perselingkuhan dan kekerasan. Itu yang sangat susah diperbaiki ya. Jadi menurut Let's Go ya istri pertama yang ceraiin kamu ya karena dia ingin menyelamatkan hidupnya gitu. Kalau takutnya kepala panas mungkin Nizam selamat tapi dia ya nggak selamat gitu. Karena KDRT itu bahaya banget guys. Kalau udah gelap mata kan itu bahaya banget efeknya. Nah, itu sih. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Apakah ada kecurigaan yang sama seperti Let's Go? Kalau Let's Go curiganya kalau memang ada pelakunya, dugaannya tuh pelakunya nggak cuma satu. Apakah dia ikut megangin atau apa nih? Nggak tahu juga. Dan dipaksaan untuk minum air panas tuh kan pasti Nizam bisa berontak, bisa lempar tangan atau apapun gitu. Tapi kalau memang pelakunya cuma sendiri gitu, yang diduga ibu tiri ini, berarti dia tenaganya kuat banget guys. Sedendam itu dia sampai Nizam itu disikat sesadis itu. Nah, itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini ya? Tulis pendapat dan komentar kalian. Seperti biasa dari kemarin pasti dolar kuning ya gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go. Ada dari Nawah Fitriana, thank you banget Nawah Fitriana. Member Let's Go, terima kasih banyak. Ini yang baru Let's Go update lagi ya. Dari Putri Nesia, thank you banget. Waduh, untuk Let's Go dan istri selamat menempuh hidup baru. Semoga harmonis langgeng ketika kalian. Terima kasih banyak Putri Nesia dari Hello 298. Penonton setia nih, thank you. Saya penonton yang sudah menikah, WNA juga selamat untukmu Bang Let's Go dan tentunya thank you banget. Dari Sarul Gunawan, makasih mantap. Dari Rizka Widya, Jepang, penyampaiannya selalu lucu, thank you banget. Dari Ling Hua juga makasih banget. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka video ini, ada link sawernya di bawah atau dari Super Tank aja. Atau jadi join membership juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.